Halo kamu, apa kabar? Selamat datang di podcast Anyaman Jiwa. Podcast yang berbicara mengenai kesehatan mental individu. Mulai dari ranah pekerjaan, kemudian juga hubungan percintaan, dan juga sebagai makhluk sosial. Nah, buat kamu nih yang pengen menambah wawasan mengenai kesehatan mental, lebih baik kita simak baik-baik yuk podcast Anyaman Jiwa kali ini. Nah, saya Rara Kalisaran yang akan menemani di episode yang sangat spesial yaitu pentingnya perjanjian pranikah. Wow. Tapi sebelum mendengarkan obrolan kali ini, jangan lupa dulu ya, follow dan juga beri rating terbaikmu untuk podcast Anyaman Jiwa di Spotify. Serta nyalakan notifikasinya supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru yang tayang di hari Rabu dan juga Jumat. Nah, kalau kita ngomongin pernikahan nih, harus dipersiapkan juga dengan sebaik mungkin. Tapi sebelum kita berbicara lebih lengkapnya, saya ingin mengajak juga nih pendengar Anyaman Jiwa untuk mengenal lebih dalam lagi tentang kesehatan mental. Jangan lupa beli bukunya Dr. Darmawan Arti Purnama yang berjudul Pembaharuan Logoterapi Viktor Frankl, Pencarian Makna Hidup Melalui Interpretasi Hermeneutika Naratif Restoratif. Cara mendapatkan buku ini mudah sekali, bisa dibeli kok di e-commerce ya. Jika suka baca digital juga versi softbook-nya ada di Play Store. Kembali kita ke masalah pernikahan tadi. Nah, pernikahan yang biasanya adalah hal yang ditunggu-tunggu pasti inginnya dipersiapkan sebaik mungkin ya. Kalau kita berbicara soal pernikahan, bukan semata-mata tentang pesta pernikahannya, kemudian juga kehidupan setelah pernikahan, tapi juga ada hal-hal yang perlu kita perhatikan ya. Ada perjanjian pranikah yang sekarang nih populer di tengah masyarakat. Nah, melakukan perjanjian pranikah ini perlu dipertimbangkan untuk melindungi kedua belah pihak dari hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah menikah, kita nggak akan tahu nih apa yang terjadi gitu kan, ke depannya seperti apa. Oleh karena itu, kita perlu bersiap-siap untuk menghadapi segala kemungkinan terburuk. Lalu, seperti apa sih manfaat lain ya dari membuat perjanjian pranikah itu? Tanpa berlama-lama langsung saja kita sapa Dr. Darmawan Apurnama PhD, psychiatrist, psikiater dari FKUI dan Dr. Filsafat dari STF Driakara. Dr. Darmawan, halo, apa kabar? Halo Mbak Ara, kabar baik. Gimana Salam kabar sehat. Mbak? Sehat dong, semangat semuanya. Apalagi mau bahas mengenai pernikahan. Wah, pernikahan yang ternyata nggak cuma manis doang ya. Kayaknya orang pengen nikah tuh, wah nantinya bisa punya teman serumah, teman hidup, begitu ya, pasangan yang bisa nemenin. Tapi ternyata ada hal-hal di sana yang ketika berjalannya waktu tidak sesuai dengan harapan. Nah, makanya perlu diadakan katanya perjanjian pranikah. Kalau menurut Dokter Darmawan, sebenarnya apa itu perjanjian pranikah? Terus cara kerjanya tuh gimana, Dok? Ya, jadi memang sebetulnya hubungannya apa nih perjanjian pernikah sama kesehatan mental. Nah, Mm-mm. ini sebetulnya memang banyak kasus-kasus yang menjadi stresor, ya, sebetulnya akibat menikah. Jadi menikah itu yang tadi Mbak Ara bilang kan, bukannya kemudian wah manis-manisnya aja, happily ever after, tetapi menikah adalah hidup baru. Nah, dampak dari pernikahan itu adalah adanya dampak hukum. Sekarang orang makin melek hukum ya, sehingga dikit-dikit semuanya terkait dengan peraturan yang berhubungan dengan hukum. Nah, jadi kalau misalkan orang menikah, mereka itu kan bukan lagi dua, tetapi dianggap satu. Nah, sehingga misalnya kewajiban-kewajiban maupun hak-hak itu juga memang dijadikan satu. Kalau pasangannya punya hutang, ini pasangannya yang berhutang, maka otomatis pasangannya juga ikut berhutang tuh. Jadi hutangnya jadi berdua tuh, bukan satu. Oh. Nah, jadi hal-hal seperti ini tentunya mesti kita sikapi dengan cerdik juga Mm-mm. terkait dengan yang namanya perjanjian pranikah. Ya, demikian juga misalnya bayar pajak. Bayar pajak itu kan suami istri itu satu penghasilannya dianggap. Tapi kalau misalkan dari awal dia itu saling punya harta sendiri dan tidak saling apa namanya tidak saling digabung gitu ya. Mm-mm. Nah itu kan berarti lapornya sendiri-sendiri juga misalnya gitu ya. Nah jadi hal-hal seperti ini seringkali membuat sumber stres karena kan sumber stres itu kan
bukan hanya perceraian, bukan hanya konflik psikologis, tetapi masalah pendidikan, masalah ekonomi itu juga menjadi sumber stres. Jadi itulah makanya kita mulai memikirkan dengan bijaksana bagaimana adanya perjanjian pranikah. Jadi perjanjian pranikah ini bukan untuk kalau kita cerai lalu lebih mudah bagi-bagi harta gonogininya karena punya perjanjian pranikah, bukan untuk itu tujuannya. Tapi mostly yang diatur memang masalah financial gitu ya? Atau bisa masalah Ya, lain juga? ya, sebetulnya bisa aja diatur dengan hal lainnya. Jadi tidak hanya masalah finansial. Jadi kan keluarga itu kan sebetulnya harus direncanakan. Nah, dari perencanaan inilah makanya kita bisa mengatur, dibuat perjanjian. Nah, cuma memang selama ini orang banyak fokus ke masalah kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan hukum dan finansial. Gitu, sehingga fokus dari perjanjian pranikahnya yang dibuat di misalnya dinotariskan gitu ya, itu di situ kebanyakan yang terkait dengan dampak hukum dan finansial, karena finansial biasanya juga akan ada dampak hukum seperti itu. Oke, Dokter Darmawan, kalau kita mengkaitkan juga dengan tadi kesehatan mental, yang biasanya dokter temui kasus di lapangan, pasien-pasiennya dokter gitu, apa sih yang menjadi masalah dari pernikahan ini sehingga memerlukan perjanjian pranikah? Ya, kalau misalkan masalah finansial yang Mhm. diributkan itu biasanya memang ada hal-hal yang terkait dengan tadi, tahu-tahu si pasangannya terlibat judi, tahu-tahu pasangannya terlibat hutang, lalu ditipu orang. Mhm. Nah, ketika penagih hutangnya datang, maka itu kan misalkan suami yang melakukan, makanya istri dari harta istri termasuk apa namanya mungkin emas kawin, perhiasan istri itu termasuk disita semua tuh, karena Oh, kan tidak terpisah hartanya, ya kan? Jadi oke. hal-hal seperti ini mereka ungkapkan dalam sebuah keluhan stres, Mhm. cemas, was-was gitu loh, sampai depresi. Nah, Mhm. hal-hal seperti ini yang makanya saya seringkali akhirnya melihat perlu juga nih mungkin kita mensosialisasikan masalah-masalah seperti ini yang dulu kan waktu sebelum menikah kan nggak kepikir tuh, Mhm. ya kan? Apalagi sekarang nih lagi ngetren tiba-tiba habis nikah suaminya ditangkap karena penipuan investasi gitu kan, pencucian uang dan lain Nah, sebagainya. Oke. Nah, kemudian apa yang harus pasangan ini lakukan, calon, suami istri ini lakukan ketika mereka harus melakukan perjanjian pranikah? Kemana? Apa saja yang, menurut dokter perlu untuk, diatur? ya biasanya sih kalau misalkan idealnya memang sebelum menikah itu kan ada persiapan pernikahan, ada Mhm. konseling pranikah, Iya. yang biasanya membicarakan masalah-masalah yang bukan hanya masalah karakter atau sifat, tetapi juga mengenai perencanaan keluarga. Nah, Mhm. kemudian juga termasuk tadi masalah keuangan. Jangan sampai nanti ketika udah menikah, kebetulan karir istri lebih sukses, Mhm. lalu suaminya minder, mulai ribut. Atau istrinya yang nggak puas, nah, masih menuntut, katanya Mhm. kepala keluarga suami, harusnya suami yang punya uang lebih banyak, bukan istri yang jadi tulang punggung keluarga. Nah, Mhm. hal-hal seperti ini juga seringkali diributkan. Jadi Mhm. kalau misalkan nanti kita bikin sebuah perjanjian, perjanjian itu semata-mata untuk mengakali atau mencermati atau mencerdik, berbuat cerdik terkait dengan masalah hukum. Mhm. Sedangkan masalah psikologis emosional tadi yang berhubungan dengan siapa yang harus lebih bertanggung jawab, siapa yang menjadi breadwinner, itu mesti dibicarakan lagi di dalam konsul pranikah. Demikian juga misalnya dibicarakan soal masalah pendidikan anak. Ada yang datang cuma ribut masalah anaknya disekolahkan di sekolah biasa atau di sekolah internasional. Yang satu berpandangan harus di sekolah internasional, yang satu cukup sekolah biasa. Kemudian juga Oh. masalah anak mau sekolah apa terkait dengan keuangan. Nah, jadi hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang biasa ditemui. Nah, kalau ketika kita membuat perjanjian, tentunya nggak bisa semua perjanjian itu dimasukkan di dalam klausul perjanjian. Nah, biasanya yang berpotensi dan yang lebih prioritas itu yang dimasukkan. Nah, biasanya perjanjian itu nanti bisa dikonsultasikan dengan eh,
notarisnya. Biasa yang membuatkan perjanjian itu adalah notaris. Jadi memang zaman sekarang ya, apalagi dikit-dikit orang sekarang mau jadi pengusaha. Jadi pengusaha itu kan mesti berani punya modal. Modal itu kan nggak selalu punya dari kita seluruhnya, tetapi kita biasanya ambil kredit dari bank, ya, atau ada yang berinvestasi tanam modal. Nanti ada perjanjiannya lagi. Nah, hal seperti itu mesti dicermati tuh dalam sebuah perencanaan ketika kita mau menikah, ya. Oh, oke. Oke, jadi memang kita harus mendatangi notaris begitu ya, lalu mengatur sendiri apa yang kira-kira diperlukan, bahkan sampai dengan sekolah anak pun kita bisa atur di situ ya, Dok ya? Ya, kalau Baik. untuk ke notarisnya bisa jadi memang untuk sekolah anak nggak perlu dimasukkan di dalam.